Sebelum belajar mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim, semoga belajar kita diberikan kemudahan. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan teori-teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. 2. Mengidentifikasi sumber sejarah tentang tiap-tiap kerajaan Islam di Indonesia. 3. Menjelaskan kondisi sosial, politik, dan ekonomi tiap kerajaan Islam di Indonesia. 4. Menjelaskan adanya perkembangan, kesinambungan, perubahan, dan pengulangan dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 5. Mengidentifikasi dan menunjukkan bukti-bukti pengaruh agama dan kebudayaan Islam untuk kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dan 6. Menentukan makna dari setiap peristiwa dan tindakan tokoh-tokoh sejarah dari tiap kerajaan Islam di Indonesia. Prolog. Pada akhir abad ke-13, pengaruh Islam dari Timur Tengah berkembang pesat di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam pun mulai berdiri di Sumatera serta menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya lewat penaklukan dan penyebaran sistematis oleh sekelompok ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Sanga. Pada saat yang sama, Majapahit mengalami kemunduran akibat perang saudara dan perebutan tahta. Di tengah kemunduran tersebut, pengaruh Islam masuk dengan mudah dan cepat. Sama halnya proses masuknya agama Hindu dan Buddha, Islam masuk ke Indonesia juga melalui jalur perdagangan. Tampaknya posisi strategis Indonesia memudahkan masuknya pengaruh-pengaruh dari luar. Penyebarannya yang cepat didukung pula oleh kenyataan Islam tidak menuntut syarat yang terlalu ketat untuk memeluk Islam. Selain itu, Islam menarik minat masyarakat kecil oleh karena dalam Islam tidak dikenal kasta, kelas-kelas sosial, seperti halnya sebelumnya terjadi pada agama dan kebudayaan Hindu. Seperti halnya pada agama Hindu dan Buddha, masuknya Islam membawa pengaruh terhadap tatanan politik dan sosial budaya Nusantara. Peran kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan, sangat menentukan dalam penyebaran pengaruh Islam di segala bidang itu. Meski demikian, aspek-aspek tertentu dari kebudayaan sebelumnya, Hindu dan Buddha, tetap hidup di tengah masyarakat yang telah menganut Islam. Hal ini menunjukkan adanya proses akulturasi. Akan tetapi, kapankah Islam masuk ke Indonesia? Siapakah yang berperan penting dalam proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia? Apa sajakah faktor yang membuat Islam dapat berkembang dengan cepat di Indonesia? Apa sajakah pengaruh Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Indonesia? Kesultanan-kesultanan besar mana sajakah yang berkuasa dan berkembang bersama kebudayaan Islam? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam bab ini. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Sekilas tentang agama Islam. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan selanjutnya oleh pamannya, Abu Talib. Sejak usia 12 tahun, beliau sering mengikuti dan membantu pamannya berdagang. Selanjutnya, pada usia 25 tahun, beliau menikahi Khadijah. Pada bulan Ramadan tahun 610 saat berusia 40 tahun, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua yang disebut Gua Hira. Malaikat Jibril menyerukan kata "Iqra" yang artinya bacalah. Terjadilah dialog panjang antara Muhammad dan malaikat Jibril. Melalui dialog ini, Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah dan dari situ dimulailah proses turunnya Al-Quran, kitab suci agama Islam. Khadijah dan sahabat-sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah tercatat sebagai pemeluk Islam pertama. Sekitar tahun 613 Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara lebih terbuka. Tantangan terbesar datang dari suku Quraisy dan penduduk Mekah sebab ajaran Nabi Muhammad dianggap menghancurkan agama asli, Watsani, serta kekuasaan mereka atas Ka'bah.
Setelah sekitar 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah, Nabi Muhammad bersama pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Yatsrib, yang kelak bernama Madinah. Peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini kemudian digunakan sebagai awal penanggalan Islam. Di Madinah, Islam berkembang pesat. Adapun di Mekah, Nabi harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa terlibat serangkaian perang dengan suku Quraisy. Pada tahun 630, Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan suku Quraisy. Pasca perang, orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam, dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. Hal ini kemudian diikuti banyak suku lain yang berdiam di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 6 Juni tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun.